Dari sebuah suara yang penuh keraguan, lahirlah aksara yang membawa harapan. Karena setiap anak berhak belajar dan setiap harapan layak diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Yuliani, guru di SLBNB Pembina tingkat provinsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dari aksara menuju suara. Pendampingan humanis berbasis kompetensi dalam meningkatkan motivasi dan kemampuan dasar anak beresiko putus sekolah di SLBNB Pembina tingkat provinsi. Dalam kegiatan penjaringan, ada seorang anak yang tidak melanjutkan sekolah, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena rasa malu, merasa tertinggal, dan takut dinilai karena kemampuan membaca, menulis, dan berhitungnya masih sangat terbatas dibanding dengan teman-teman seusianya. Saya mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih personal dan humanis melalui pendampingan berbasis home visit. Saya percaya anak akan lebih mudah belajar ketika ia merasa aman, diterima, dan tidak dihakimi. Tugas seorang guru bukan hanya sekedar mengajar di dalam kelas. Lebih dari itu, guru adalah sosok yang hadir untuk memahami, mendampingi, dan menjemput kembali harapan anak-anak yang hampir kehilangan arah dalam pendidikannya. Bagi saya, memberikan pendidikan yang layak bukan hanya sekedar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata dari pemenuhan keadilan sosial bagi generasi masa depan. Di sela-sela waktu luang, seusai mengajar, saya menyempatkan diri untuk tetap memberikan pelayanan kepada anak. Saya melihat anak sangat dekat dengan handphone dan lebih sering berkomunikasi menggunakan voice note. Dari kebiasaan sederhana itu, saya mencoba membangun pembelajaran yang dekat dengan keseharian dunia anak. Melalui fitur video call dan chat WhatsApp, saya mengirimkan gambar, suara, dan latihan sederhana setiap hari. Pada tahapan pertama, guru mengirimkan gambar dan anak diminta untuk menyebutkan nama gambar tersebut melalui fitur voice note. Pada tahapan kedua, guru mengirimkan gambar dan anak diminta untuk menuliskan nama dari gambar tersebut. Proses ini dilakukan secara bertahap, konsisten, dan tentunya melibatkan orang tua sebagai mitra belajar di rumah. Sedikit demi sedikit, dari suara, anak mulai mengenal aksara. Sebuah perubahan besar terjadi. Di tahun kedua, anak mulai berani memasuki dunia pendidikan formal. Anak yang dulu takut sekolah, kini mulai berani melangkah masuk ke lingkungan kelas. Ia mulai duduk bersama teman-temannya, mengikuti pembelajaran di kelas, dan mencoba belajar dengan lebih percaya diri. 5, berarti lurusnya kemana? Tak hanya itu, anak juga mulai belajar bersosialisasi, merasakan momen bermain bersama teman, bercanda, dan bersenda gurau. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi saya, bahwa keberhasilan pembelajaran bukan hanya sekedar tentang metode mengajar, tetapi tentang empati, kesabaran, konsistensi, dan kemampuan memahami kebutuhan setiap anak. Karena sejatinya, setiap anak bisa berkembang ketika diberi kesempatan dan pendampingan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sebagai mamanya Pak Is, Muhammad Pak Ijin, merasa bangga, bahagia anak saya yang mulanya tadinya tidak mau sekolah, karena kedatangan Ibu Yuli ke rumah setiap 1 minggu sekali, alhamdulillah jadi bisa membaca. Terus di tahun kedua, dia mau ke sekolah, dan sekarang juga alhamdulillah udah bisa baca, udah bisa berhitung. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Yuli, kepada sekolah SLB Pembina Cimalaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ismail Fujin. Sekolah di SLB Pembina kelas 8. Alhamdulillah saya bisa baca dan berhitung. Awalnya saya belajar di rumah, tetapi sekarang saya mau sekolah. Terima kasih Bu Yuli. Dari suara ke aksara bukan sekedar perjalanan belajar membaca dan menulis, tetapi perjalanan seorang anak dari keraguan menuju kepercayaan diri, dari rasa takut menuju harapan baru.